Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang seputar aku laku lagi ya. Jadi kali ini adalah saya akan membahas tentang hal apa sih yang terjadi ketika kalian telat membayar tagihan aku laku. Jadi kalian nggak bertanya-tanya lagi, kalian nggak pusing lagi masalah kalian telat sehari dua hari. Nah, ini akan saya bahas di sini ya teman-teman ya. Jadi jika kalian telat bayar aku laku itu, kalian bakal masuk daftar hitam di aku laku. Nah, maksudnya ini apa ya? Akun kalian ini akan dianggap akun yang mempunyai resiko tinggi untuk tidak membayar. Nah, otomatis kalian akan kehilangan beberapa fitur utama penting yang ada di aku laku. Nah, kemudian kalian yang kedua adalah kalian harus membayar biaya tambahan ya teman-teman ya. Setiap perusahaan fintech itu pasti mempunyai kebijakan dan aturan tersendiri ketika menangani nasabah-nasabah atau debitur yang melakukan telat pembayaran ya teman-teman ya. Jadi di aku laku ini juga mempunyai aturan tersendiri teman-teman, di mana kalau kalian terlambat, kalian itu ada denda yang namanya denda keterlambatan atau bunga keterlambatan. Yang ini saya sudah pernah bahas detail juga tentang berapa biaya dan bunga-bunganya ya teman-teman ya, mulai dari 2%, 4%, 6%, 8% hingga 10% dan bahkan sampai 10% setiap bulannya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua di aku laku ini kan ada sistem skor kredit ya. Nih, skor kredit ini kalian pasti akan turun. Nah, untuk menaikkan skor kredit ini sangat susah. Nah, kalau kalian telat, skor kreditnya ini akan turun lumayan besar ya teman-teman ya. Dimana kalian buat naikin lagi itu sangat susah. Kalian harus bertransaksi banyak di aku laku, transaksi tunai. Dimana kalau kalian masih belum ada uang lebih, kalian akan kesusahan untuk melakukan transaksi atau memperbaiki skor kredit kalian di aku laku teman-teman ya. Nah, sekarang berapa sih besar denda keterlambatan aku laku? Nah, ini akan saya list lagi ya teman-teman. Jadi denda keterlambatan ini bisa mencapai 2% dari sampai hingga 5% teman-teman dari sisa pokok pinjamannya. Sehingga cicilan yang harus dibayarkan itu ditambah atau dikalikan lagi dengan bunga keterlambatan teman-teman. Jadi misal kalian sekarang ini adalah utang 1 juta ya, lalu kalian kena bunga keterlambatan misal 2%. Nah, berarti 1 juta ditambah 2% dari 1 juta itu misalnya gampangannya kalau 20% itu 200.000, berarti kan ditambah 20.000 ya, 1 juta 20.000. Nah, kemudian masuk ke minggu kedua itu bunganya akan dikalikan lagi hingga 4% teman-teman. Nah, 4% ini dari mana? 4% ini dari 1 juta 20.000 teman-teman ya. Nah, begitu dikalikan 4% lagi, otomatis nanti di minggu selanjutnya akan dikalikan lagi 6%. Nah, 6% ini dari mana? Dikalikan dari 1 juta 20.000 dikalikan ditambah lagi yang 44% tadi, itu akan ditambah seterusnya teman-teman. Jadi akan sangat rumit teman-teman. Nah, mungkin nanti akan saya bikinkan video terpisah ya. Saya bikin simulasi di Excel-nya biar kalian ada gambaran berapa telat hutangnya teman-teman ya. Nah, terus yang terakhir otomatis kalian akan kesusahan untuk pinjam di aplikasi pinjol lainnya. Nah, aku laku ini kan sudah legal ya teman-teman ya. Dia juga sudah terdaftar di OJK dan bisa mendaftarkan hutang kalian ini ke dalam slip OJK atau BI checking. Jadi kalian akan kesusahan nanti kalau kalian mau kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, itu kalian akan kesusahan kalau kalian nggak menyelesaikan hutang di aku laku atau telat bayar di aku laku ini teman-teman. Nah, sebisa mungkin kalau bisa kalian bayar secepatnya, jangan sampai telat teman-teman ya. Kalau kalian bayar telat, nanti dendanya akan menumpuk dan akan kesulitan untuk melakukan pembayaran dan pelunasannya teman-teman. Tapi ingat, untuk melakukan pembayaran ini kalian jangan gali lubang tutup lubang ya, karena itu akan menambah beban atau masalah kalian di kemudian hari. Nah, banyak kok teman-teman di sini yang komen atau yang chat secara pribadi ke saya, ke DM Instagram saya, itu bilang kalau mereka ini terlilit hutang puluhan juta hanya karena gali lubang tutup lubang. Jadi mereka pinjam di banyak aplikasi yang awalnya hanya untungnya ratusan ribu, mereka menjadi mempunyai utang hingga 10 juta, 20 juta teman-teman ya. Nah, kenapa kok bisa dari 500 ribu, ratusan ribu kok bisa jadi puluhan juta? Ya karena mereka pinjam di beberapa aplikasi teman-teman. Contoh, di aplikasi pertama mereka pinjam 500.000. Di aplikasi kedua, mereka pinjam 500.000 juga untuk membayar talangan di aplikasi pertama. Nah, ini kan bunganya juga makin besar dan terus berjalan ya teman-teman ya. Kemudian kalian tiba-tiba tidak bisa melakukan pelunasan dipinjam di aplikasi yang ketiga, kalian nggak bisa bayar tepat waktu di aplikasi yang kedua, ini bunganya menambah juga. Kalian harus meminjam lagi 600.000, 700.000 buat menutup yang di pertama. Begitu seterusnya muter aja hingga utang kalian jadinya puluhan juta. Nah, ini akan sangat sulit untuk negosiasi untuk pelunasan pokoknya saja ya teman-teman ya.
Jadi sebaiknya kalian lebih baik, kalau saya pribadi lebih baik kalian bermasalah hanya di satu pinjol dibandingkan kalian bermasalah di banyak pinjol. Apalagi pinjol ilegal itu lebih parah lagi teman-teman. Jadi jangan tergiur oleh ajakan youtuber-youtuber untuk yang mereview pinjol ilegal gampang cair, mudah cair. Itu semuanya bohong, itu semuanya hoax. Di tahun 2022 ini akan sangat sulit atau bahkan hampir tidak mungkin pinjol ilegal mencairkan dananya, kecuali kalian ini berada di daerah yang dimana pinjol ilegal ini dianggap kalian belum mengetahui masalah informasi tentang pinjol ilegal. Dan saya rasa pinjol ilegal yang sekarang masih ada ini hanya memanfaatkan data kalian. Untuk data kalian ini dimanfaatkan, diambil alih, atau data kalian ini digunakan untuk memberikan pencairan otomatis, di mana nanti kalian akan ditransfer uang otomatis dengan bunga yang tinggi, tenor yang lambat, dan kalian disuruh membayarnya teman-teman. Ini saya sudah pernah bahas berkali-kali juga ya di video sebelumnya, bahwa ada juga modus-modus dari pinjol ilegal ini untuk menipu kalian, di mana nanti uang kalian ini akan tiba-tiba ditransfer teman-teman, lalu kalian diminta untuk mengembalikan dengan nilai yang sangat nggak masuk akal. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.